Smart Viewers, bagaimana hari kalian? Berjumpa lagi dalam program Small Space, sebuah program yang akan memberikan ulasan tempat-tempat menarik dengan desain unik dan berdiri di atas lahan yang terbilang sempit. Smart Viewers, sebuah hunian tempat tinggal bergaya minimalis, modern, serta industrial, kini kerap terdengar. Konsep sebuah hunian itu sendiri tentunya menggambarkan sebuah kepribadian dari si pemilik. Salah satunya adalah konsep bergaya vintage. Salah satu konsep ini tentunya dapat menjadikan hunian Anda lebih terasa nyaman. Berkembangnya berbagai jenis desain rumah bertema klasik dan vintage tampaknya terus mendapat tempat tersendiri di hati penggemarnya. Ya, interior bergaya vintage ini memang banyak disukai karena menonjolkan kesan hangat dan elegan, terutama jika diaplikasikan pada sebuah bangunan tua. Karakteristik dengan menggunakan bahan alami, kemudian desain atap yang terbuka, menonjolkan kesan material kasar dan tua, serta tembok yang biasanya juga tidak dihaluskan, ataupun bisa ditutupi dengan unsur bebatuan dengan tekstur yang kuat. Warna yang paling sering digunakan adalah warna yang lebih alami dan mendekati tampilan bahan yang digunakan seperti abu-abu, terakota, atau merah batu, bata, tanah, hitam, kuning pucat, dan coklat kayu yang tergolong warna alami material. Konsep rustic sering terkesan old school, berkarat, kasar, hingga berkesan pedesaan. Namun pada prakteknya, rustic kerap dikaitkan dengan gaya natural serta kesan apa adanya. Hal tersebut terdapat pada kafe ini dan kayu menjadi salah satu elemen yang ditonjolkan. Terletak di daerah Margonda, kafe ini mengusung konsep rustic sebagai dasar konsepnya. Kalau temanya kita itu dari dulu itu saya memang pengen punya kafe atau tempat ya, itu yang nuansanya itu kayak rustic, vintage gitu, kayak country gitu, jadi kayak memang ada kayu-kayunya. Jika melihat tampilan depan kafe ini, terdapat tali tambang yang digantungkan pada kayu. Agar tampilan menjadi lebih manis, diberi sentuhan lampu bohlam. Pemilihan elemen kayu sangat lekat pada kafe ini. Terlihat pada dinding kafe ini. Jika melihat dari depan, tampak biasa, layaknya kafe pada umumnya. Dengan perencanaan konsep kafe ini secara jelas, meskipun berawal dari sebuah rukan, sang pemilik tidak mengalami kesulitan dalam membangun dan merombak untuk dijadikan sebuah kafe. Selain bangunan, pemilihan interior sendiri, sang pemilik merasa tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkannya. Jadi sebenarnya untuk kayu ini, saya memang dari awal pengennya kayu, tapi nggak kepikiran untuk pakai kayu ini. Kenapa? Jadi ini sifatnya lebih kayak beruntung sih. Kita di depan ruko itu ada bekas bongkaran PLN.
ya kayu bongkaran PLN, itu ada berapa lempeng, itu udah banyak bundaran gede-gede, hitung kita ambil, kita beli, kita pakai buat di sini. Jadi makanya lantai 1 sampai lantai 3 bisa full, karena kebetulan kita dapat sisa bongkaran kayu PLN, kayu bekas yang udah berbulan-bulan numpuk di situ, kita pakai, kita manfaatin gitu untuk interior. Smart viewers, saat memasuki area dalam kafe, elemen kayu sangat ditonjolkan. Selain itu, pada dinding kafe ini terdapat beberapa perlengkapan untuk memproses kopi. Pada bagian dalam kafe, kesan natural sangat ditonjolkan. Terlihat dari keseluruhan area ini menggunakan elemen kayu. Yang pertama adalah bar kafe. Pemilik kafe sengaja mengusung konsep open bar yang tentunya memiliki tujuan tersendiri. Karena open kitchen itu untuk bar ya, kalau menurut saya entertain aja sih. Jadi customer itu bisa ngeliat proses kopinya kayak gimana, proses pembuatannya kayak gimana. Termasuk kita nggak hanya di bar, orang mau ngeliat kita cara goreng kopinya juga bisa di showroom, itu dia juga bisa. Jadi memang kita selain jualan, kita mau juga kalau bisa sekalian mengedukasi lah. Pada sisi bar, kayu jati digunakan sebagai meja bar. Selain meja, ornamen-ornamen pendukung lainnya seperti hiasan pada dinding belakang bar juga menggunakan kayu yang ditempel pada dinding. Sebagai penghias, tidak lupa pada sisi depan bar diletakkan lesung atau wadah untuk menumbuk padi lengkap dengan penumbuk dan padi. Nah, Smart Viewers, jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih akan membahas sudut lainnya dari keunikan cafe ini. So stay tuned on Small Space. Saham blue chip adalah jenis kategori saham yang berisi emiten-emiten dengan kondisi keuangan prima dan memiliki pendapatan yang stabil. Saham blue chip juga disebut sebagai saham lapis 1, di mana merupakan jenis saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Awalnya, istilah blue chip berasal dari permainan kartu poker, di mana koin ataupun chip berwarna biru memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan koin lainnya. Oliver Jean Gold adalah seseorang yang pertama kali mengenalkan istilah blue chip ke dunia investasi saham. Akhirnya, ia pun mencoba untuk mengelompokkan saham-saham bervaluasi tinggi dengan istilah saham blue chip. Sampai saat ini, penggunaan istilah blue chip sering dipakai untuk melabeli saham-saham unggulan di bursa. Saham adalah bukti kepemilikan akan sebuah korporasi atau bisnis. Saham merupakan instrumen yang bisa dijadikan investasi jangka panjang dan jangka pendek, tergantung tujuan investasi Anda. Keuntungan yang akan diperoleh investor saham ialah mendapatkan dividen saat bisnis mengalami keuntungan. Kamu bisa mendapatkan capital gain dengan menjual saham pada saat harganya naik, sehingga profit yang didapat lebih besar. Namun, instrumen saham mempunyai risiko yang tinggi. Jadi, pastikan kamu mendalami ilmunya terlebih dahulu sebelum berinvestasi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نويت صوم غاد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. Well pemirsa, setelah tadi kita membahas sisi pada bar, kini berlanjut pada meja kafe dan seluruhnya menggunakan potongan kayu jati utuh. Hal itu menjadi keunikan tersendiri dari kafe ini. Ikannya ya kita selain full kayu, juga mungkin dari interior dari mejanya juga kayaknya sih belum ada kafe yang pakai kayu-kayu jati model seperti ini, itu belum ada. Terus kita juga ada perpaduan mural juga ya, jadi kalau menurut saya selain dia kayu juga instagramable sih tempatnya, bisa buat foto dia bagus. Selain meja, kursi di area ini juga menggunakan bahan kayu. Namun agar tidak terkesan vintage, penambahan elemen besi membuatnya terlihat lebih modern. Selain meja dan kursi, wastafel juga menggunakan bahan kayu.
Penggunaan kayu parket pada lantai berfungsi untuk memberikan keindahan pada area tersebut. Untuk memberikan kesan hangat, lampu berkonsep industrial dipasang pada dinding serta atap kafe ini. Beralih pada area terakhir, pada area ini hampir sama dengan area sebelumnya. Penggunaan kayu juga sangat terlihat di sini, meskipun tidak seluruhnya menggunakan elemen kayu. Pada area ini terdapat stand live music yang biasanya digunakan untuk menghibur para pengunjung. Penggunaan elemen kayu menjadikan area ini terlihat lebih santai. Selain terdapat stand live music, tampilan mural pun memiliki perbedaan dari area sebelumnya. Mural ini menjadi salah satu spot favorit bagi para pengunjung. Hampir semua spot sih mereka banyak foto sih, mulai dari ketika baru masuk mereka biasanya foto di belakang toples kopi, di belakang mesin sini paling sering ya, terus pas di tangga mau naik mereka biasanya foto. Kalau di lantai 2 di depan meja bar atau di ruang tengah, di lorong tengah yang ada logo JPW-nya itu. Di lantai 3 di live music juga banyak orang foto karena di situ banyak ikon-ikon musician legendaris kan yang di mural, jadi mereka seneng aja kayaknya foto di situ. Banyak sih. So, Smart Viewers masih mengusung tema vintage dan kesan homey. Kali ini Smart Viewers akan kembali kami berikan referensi sebuah kafe dengan kesan kekeluargaan. Jika berbicara sebuah hunian, tentunya setiap pemilik menginginkan sebuah tempat yang indah dan nyaman. Biasanya penggunaan beragam tema dipilih oleh sebagian pemilik. Namun berbeda dengan pengaplikasian berbagai tema pada kafe ini, seperti tema tropis, modern, klasik, serta kesan homey yang ada pada seluruh area ini. Nyaman, tentunya tak hanya itu saja. Namun sebuah kafe juga menginginkan hal tersebut agar customer merasakan kenyamanan. Konsep nyaman terlihat dari konsep kafe satu ini. Konsepnya kita mengedepankan konsep rumah, homey, di mana customer bisa merasakan ambience rumahnya sendiri atau ambience seperti berada di rumah nenek, kakek yang kita aplikasikan di Juliet Coffee Margonda. Kafe ini terbagi menjadi 2 area. Pada area lantai 1 diberi julukan sebagai ruang kakek. Terkesan lebih manly, alasan dari julukan area ini. Area ini digunakan untuk smoking area. Sebelum memasuki area ini, terlihat kesan seperti ruang tamu. Armchair yang diletakkan di samping meja yang berbahan kayu, pemilihan warna biru pun juga terkesan lebih berwarna. Tidak lupa ornamen-ornamen yang memperlihatkan kepribadian seorang lelaki. Diletakkan di sana, dan dinding pada kafe ini juga menggunakan wallpaper untuk membedakan di setiap areanya. Di sini sengaja diletakkan keranjang yang berbahan rotan sintetis.
Semakin menarik ya Smart Viewers. Sesaat lagi Small Space akan kembali. Welcome back to Small Space. Beralih pada bagian selanjutnya Smart Viewers. Pada area yang diperuntukkan untuk smoking area, terdapat kursi serta meja menggunakan besi sebagai bahan dasarnya. Seperti dengan namanya, ornamen kursi sengaja terlihat vintage. Cafe ini berada di pinggir jalan dan untuk itu pada area kaca diletakkan pot hias di setiap sisi jendela agar sinar matahari yang masuk tidak terlalu ekstrim. Pada area ini juga terdapat tanaman jenis paku-paku yang diletakkan menyeluruh pada dinding yang berfungsi sebagai penghalau saat hujan turun. Smart Viewers masih berada di area lantai 1. Mengusung konsep layaknya rumah pada umumnya, pada area dapur konsep open kitchen sengaja dipilih oleh sang pemilik. Dulu sebenarnya awalnya ini open kitchen. Kita dulu waktu 5 tahun yang lalu itu konsepnya ada Japanese food. Ada Japanese foodnya, sushi, ada tepang. Nah itu kita taruh di depan. Tahun ini Juliet buka lagi, kita sedikit rubah konsep. Kita mengedepankan lebih ke makanan-makanan kuliner Nusantara, local resource menu saya sebutnya. Cuman nggak melepas dari identitas Juliet awal, yaitu westernnya sendiri. Jadi nanti akan ada beberapa menu-menu baru dari menu-menu lokal tentunya, dari masakan-masakan kuliner Nusantara, ditambah kita fusion sama makanan western, kita gabung. Pada area depan kitchen terdapat 3 kursi yang digunakan. Kursi bar yang diletakkan di depan kitchen, single chair dengan bantalan besi, single chair dengan bantalan spons, serta kursi berbahan plastik. Selain kursi, meja yang dipilih pun juga senada dengan bahan kursi itu sendiri. Meja pada open kitchen sengaja dibuat memanjang. Bahan meja ini juga menggunakan elemen kayu. Dinding pada area ini juga menggunakan wallpaper dengan motif batu bata. Pada area belakang lantai 1 terdapat meja serta kursi berbahan besi serta kayu. Konsep industrial juga terlihat dari kafe ini. Lampu yang terdapat pada sisi area ini terlihat warm dan unfinished. Agar tidak terasa kaku, pemilihan motif pada lantai sengaja menggunakan warna monokrom. Smart Viewers, kini kita beralih ke lantai 2. Pada dinding tangga menuju lantai 2 terdapat wallpaper yang sengaja diberi sentuhan lebih soft. Kesan feminim terlihat saat memasuki area ini.
Warna putih sengaja dipilih agar terkesan lebih lembut. Pada dinding tangga terdapat beberapa hiasan dinding yang terbuat dari kayu. Jika pada lantai 1 kesan manly lebih ditonjolkan, pada lantai 2 kesan feminim begitu kental terasa. Selain pemberian warna putih yang memberi kesan lebih lembut, ornamen-ornamen juga sengaja diberikan untuk mempertegas kesan feminim itu sendiri. Seperti lampu-lampu yang terkesan glamor yang menggambarkan salah satu kepribadian wanita yang suka akan kemewahan. Selain lampu, pada area ini juga terdapat Gucci yang merupakan koleksi dari sang pemilik. Itu Gucci tua juga sih, itu Gucci dari nenek, jadi disimpan. Yang ada itu memang bukan beli tapi koleksi gitu, koleksi keluarga. Pada lantai ini terdapat piringan yang sengaja disusun secara berurutan. Kesan feminim juga terlihat dari adanya set dapur yang ditempatkan di lantai ini. Pemilihan kursi serta meja juga sengaja diberi warna putih. Tidak hanya itu, pada area ini terdapat sofa yang menjadi salah satu spot favorit bagi pengunjung Cafe Juliet. Area sofa di atas lantai 2. Itu area emang tempatnya konsepnya itu ruangan keluarga banget. Jadi banyak customer millennials tuh belajar, diskusi atau chat di sofa lantai 2. Untuk area sofa lantai 2 juga terdapat meja yang memberikan kesan kekeluargaan yang begitu erat. Lantai sengaja menggunakan keramik berwarna coklat muda karena hal ini bertujuan agar tidak terlalu monoton. Sistem pencahayaan pada area ini tentunya menjadi perhatian khusus oleh si pemilik. Meskipun warna putih mendominasi, namun pencahayaan juga menjadi hal yang terpenting. Cahaya alami paling sesuai untuk area ini karena secara intuitif kita dapat memahami perubahan waktu siang dan malam. Well, smart viewers, bagaimana? Cukup menginspirasi bukan? So, tema antara kedua kafe ini begitu berbeda, namun kesan homey pun tetap tercipta antara keduanya. Sampai jumpa dalam program Small Space selanjutnya. Choose it, design it, love it. Bye-bye.